Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang berpikir kritis dan dampak sosial informatika dari tanggapan kami. Perkenalkan, nama saya Rusnul Pasha Abdurrahim dari kelompok 3. Saya Manistalia, absen 23. Saya Amalia Gesa, absen 3. Saya Rajona Asdel, absen 24. Saya Muhammad Buyan, absen 21. Saya Stefanus Christian, absen 21. Di sini ada 4 daftar isi. Yang pertama cover PPT, guna untuk memberikan informasi judul buku yang ingin dibaca. Lanjut ada nama kelompok, guna untuk memberikan nama-nama kelompok yang menyusun tugas. Yang ketiga ada pertanyaan, guna untuk melatih siswa-siswi agar bisa mampu berpikir kritis. Yang terakhir penjelasan atau penjabaran, guna untuk memberikan penjelasan bagi si pembaca jika kurang mengerti akan jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama, mengapa berbagai peristiwa ini di atas terjadi? Karena adanya perkembangan teknologi yang signifikan dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Contohnya yaitu maraknya berita hoax yang tersebar di media sosial. Banyaknya remaja yang rela membahayakan nyawa hanya demi konten. Kasus lain yang juga kita jumpai adalah tentang pencurian data-data pribadi yang terekam secara digital untuk kejahatan. Nah, untuk soal yang berikutnya yaitu apa yang menyebabkan orang mudah mempercayai berita dan mengikutinya. Nah, orang itu seringkali mudah percaya berita dan mengikutinya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Seperti contohnya itu ketidakpahaman tentang cara memilah informasi yang benar, lalu juga ada pengaruh dari teman sebaya atau media sosial, dan juga beberapa berita dirancang agar terdengar menarik sehingga membuatnya itu lebih mudah dipercaya, terutama bagi remaja-remaja zaman sekarang yang belum memiliki keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya ada apa yang harus dilakukan orang agar peristiwa semacam itu tidak terjadi. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memperkuat keterampilan kritis dan literasi media. Ini termasuk belajar cara memverifikasi sumber informasi, memahami penyimpangan yang mungkin ada dalam berita, dan tidak langsung percaya pada semua yang dibaca atau dilihat itu. Selanjutnya, apakah selama ini kalian mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi yang kalian terima sebelum meneruskannya ke orang lain? Ya, selama ini kita terlebih dahulu mengecek informasi yang kita terima sebelum menentukannya ke orang lain. Karena banyaknya berita hoax di zaman sekarang, jadi kita harus memfilter berita yang kita dapat. 2. Apa manfaat atau kerugian yang kalian dapatkan dari jawaban kalian atas pertanyaan nomor 1 di atas? Manfaat yang kita dapat adalah kita mendapatkan berita yang sudah terverifikasi kebenarannya. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pokok pembicaraan dalam bagian ini. Niat pribadi apa yang muncul setelah melakukan diskusi dalam kelompok? Jawabannya melakukan lebih banyak literasi agar tidak mudah mempercayai sebuah berita. Tadi sudah dijabarkan oleh teman-teman kita. Untuk selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Abdul Siddiq dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah melakukan banyak literasi merupakan hal yang efektif untuk menghindari hoax? Terima kasih. Ya, membaca literasi itu sangat efektif. Membaca literasi dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seseorang. Membaca literasi dapat membantu pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang keempat, membaca literasi dapat memperluas kosakata dan meningkatkan kemampuan berbahasa.
Yang kelima, membaca literasi dapat membangun imajinasi dan kreatif. Yang keenam, membaca literasi dapat memberikan wawasan tentang budaya dan nilai-nilai masyarakat. Yang ketujuh, membaca literasi dapat memberikan wawasan tentang budaya dan nilai-nilai masyarakat. Yang ketujuh, membaca literasi dapat meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara. Yang kedelapan, membaca literasi dapat memberikan hiburan dan relaksasi bagi pembacanya. Nomor 9, membaca literasi dapat mempengaruhi pemikiran dan pandangan dunia seseorang. Nomor 10, membaca literasi adalah investasi yang berharga dalam pengembangan pribadi dan intelektual seseorang. Yes, Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan Mas Doli. Saya dari Sutomo dari absen 13 ingin bertanya, apa motif orang yang menyebarkan berita hoax? Motif orang menyebarkan berita hoax. Ya, berkulit hitam. Jika saya menjawab, orang-orang yang biasanya menyebarkan hoax tuh biasanya untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendirinya. Kan jadi konten loh, jadi dia kan dapat uang masuk. Ini untuk keuntungan diri sendiri. Apakah sudah terjawab? Sudah. Jadi gimana caranya kita agar data pribadi tidak terekspos di media sosial? Sekian, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Jadi caranya biar data pribadi kita tidak terekspos itu kan berarti kita harus meminimalisir segala sesuatu yang kita posting biar nggak terlalu terekspos ke media sosial itu sendiri. Jadi itu tergantung pribadi kita masing-masing. Jadi semakin banyak kamu memposting segala sesuatu tentang kehidupan sehari-hari kalian, nanti kan otomatis itu akan terekspos sendiri ke media sosial loh. Jadi ya sebisa mungkin diminimalisir, tidak memposting hal-hal yang berbau data pribadi kita masing-masing gitu. Udah? Ada lagi? Karena Mas Ari tanah juga absen 32. Apa hubungan dari tingkat pemalasan membaca warga Indonesia yang rendah terhadap materi yang Anda sampaikan? Dan terima kasih. Boleh dijawab ya, Mas? Kalau kita rajin literasi, minimal kita bisa tahu wawasan dan minimal tidak dapat gitu. Jadi semakin kita malas, semakin kita gampang tertipu oleh berita-berita. Jadi malasan warga Indonesia untuk membaca itu salah satu faktornya. Ya. Ya, terima kasih. Dari silakan. Dari kelompok 6. Berhubung dengan literasi, kita ini bisa berikan contoh pastinya di situs atau konten mana literasi tentang hoax tersebut. Bisa diulangi? Bisa ditunjukkan atau diberitahukan sumber atau literasi pasti dari tentang literasi tentang hoax tersebut. Tentang hoax.
Iya kan ini membahas tentang literasi kan, membahas tentang bahaya hoax kayak gitu. Berikan saya contoh pasti di situs mana, di konten itu apa, di konten itu mana ada literasi hoax. Oh, ada tahu lah. Dia marah. Mas Feris izin menjawab. Di sini ada salah satu berita hoax yang kami temukan tentang membahas minuman kemasan mineral. Salah satu TikToker bernama Gerald Vincent ini memberikan kalau mineral itu bermak atau kandungan dalam mineral berbahaya. Aslinya itu mineral itu tidak berbahaya. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini ada hoax yang masih tersebar di platform TikTok. Gitu. Apa menjawab? Ya. Perkenalan, nama saya Fadil Rahmanadiansyah, absen 35. Di sini saya akan bertanya tentang di sini kan pada perkembangan zaman ini memiliki banyak sisi negatif dan positif. Dan untuk sisi negatifnya tentang berita hoax dan pencurian data. Jadi gimana sih caranya kita untuk meminimalisir tentang pencurian data yang banyak di zaman sekarang? Terima kasih. Bisa menjawab untuk pertanyaan Arisal Nopal untuk meminimalisir untuk kebocoran data. Benar, kebocoran data. Untuk kita usahakan memiliki privasi tersendiri atau contoh ya itu privasi data kita sendiri. Apabila kalau data kita sudah terekspos ke media sosial, contohnya saja email sudah terbobol, itu bisa juga sebelumnya juga harus dikaitkan dengan email yang lain agar akun email kita itu bisa kembali. Misalnya kan kita nggak nge-expose data diri kita kan ke sosial media, tapi kan ada beberapa orang yang menggunakan misalnya undangan kita untuk kegiatan yang kurang yang menguntungkan dalam satu bulan dan merugikan diri kita. Ini contohnya meretas. Gimana? Jadi, contohnya kayak ini, kita kan nggak mengekspos data diri kita, tapi ada orang yang menggunakan data diri kita dengan tidak kita ketahui
yang teman-teman salah satu dia. Ya, Mas Novel, kan di sini ada memiliki website, di kedua ada website non resmi sama resmi. Untuk website resmi sendiri ada yang belakangnya .com gitu biasanya ya, .co.id, sama .org. Untuk yang kurang diminati itu kadang yang belakangnya .hu.tl, .tk, dan .gq. Nah, jadi kita bisa meminimalisir untuk login ke website yang kurang resmi yang kita belum ketahui gitu. Jadi kita bisa mengurangi lah dampaknya bocoran data. Kita juga bisa was-was terjadinya bocoran data. Pas-pas. Sudah terjawab Mas? Ya, terima kasih. Jadi permasalahan kita ini apakah ada dampak positif Izinkan saya menjawab. Jadi untuk dampak positifnya dari penyebaran berita hoax itu kita jadi lebih selektif untuk memilih berita yang sudah terverifikasi atau yang hoax. Sudah menjawab. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, Mas Taufik. Saya Taufik dari Komona, izin bertanya bahwa ada nanti di masa depan Indonesia bisa terbebas dari web. Tolong dijelaskan Mas. Izinkan saya menjawab. Jadi Indonesia itu bisa aja untuk kedepannya bisa terbebas dari hoax. Itu tergantung sama sumber daya manusianya. Apakah sumber daya manusianya itu bisa diajak berkembang menjadi lebih baik atau tidak gitu. Kalau misalnya sumber daya manusianya masih tergolong rendah, terus masih saja terpikirkan untuk menyebarkan berita-berita hoax, kan berarti kan tidak akan pernah bisa maju. Nah, jadi ya tergantung dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia-nya. Apakah mau terbebas dari berita hoax itu sendiri, apakah tidak? Mau ditanya lagi? Kurang kabeh ya, Kurang 2 pertanyaan lagi. Durasi. Lama ini pertanyaan. Apa yang masuk? Kurang 2. 7 aja. Lama. Luna, silakan bertanya. Langsung orang pertanyaan. Perkenalkan, saya Lamarasi Aura, absen 28 dari kelompok 1. Izinkan saya bertanya,
apakah berita hoax termasuk dari ancaman? Maksudnya kayak apakah berita hoax itu bisa ancaman kejahatan? Izin menjawab. Jawabannya bisa. Kenapa kok bisa? Lah kok bisa? Contoh saja, saya yang menyebarkan berita hoax dan teman saya ini korbannya. Contoh saja teman saya ini selfie foto aibnya dan saya itu menemukan di HP-nya, mungkin saya sebarkan ke media sosialnya, terus media sosial TikTok sehingga korban itu malu. Terus saya menjauh dari korban, lalu saya hubungi korban, kalau kamu tidak ingin terekspos aib-aibmu, maka berikanlah saya uang 100 juta. Dia termasuk pemerasan. Uang 100 juta. Tapi kalau begitu tetap saya tidak akan hapus, soalnya kan untuk mengusulkan diri saya sendiri. Ya, untuk mengancam si korban sehingga si korban bisa memberikan uang lebih dari 100 juta. Jadi intinya itu penyebaran berita hoax itu bisa menjadi suatu kejahatan. Kayak ya tadi contohnya kayak korban itu bisa diperas agar berita hoax tentang dirinya itu bisa di-take down oleh si pengirim beritanya itu. Makasih. Ya, sama-sama. Satu lagi. Silakan. Apakah berita hoax itu ada itu sudah. Tapi sudah ada yang bertanya seperti itu. Terus bisa dijawab pertanyaan yang lain. Jika Anda menemukan berita hoax, apa yang Anda lakukan? Ya kalau saya pribadi ya saya mencari berita yang lebih masuk akal atau mencari berita yang lebih terpercaya misal di Wikipedia atau di.com. Bisa juga kita membantu untuk mereport berita tersebut agar tidak lebih jauh lagi beredarnya berita-berita hoax itu. Ya. Ya, jadi tadi presentasi dari kami, mungkin ada jawaban yang kurang jawab, mohon maaf. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.